Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pelamar P3K 2023 yang mana banyak yang tenang hatinya karena hasil kelulusannya menyenangkan dan menguntungkan, dan kemungkinan banyak juga yang belum beruntung di tahun 2023 tahun ini. Bagi yang lulus, bersyukurlah, dan bagi yang belum lulus, bersyukur juga karena di tahun 2024 Bapak Ibu akan diprioritaskan menjadi ASN P3K. Pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pelamar P3K 2023. Terkait dengan informasi ini, hati-hati dengan hal ini. Sekalipun Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, tetapi jika tidak mengikuti anjuran ini, jika tidak mengikuti petunjuk ini, maka Bapak Ibu gagal meraih cita-cita, yaitu menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun depan. Nah, apa kira-kira yang harus Bapak Ibu patuhi untuk Bapak Ibu laksanakan setelah dinyatakan lulus? Bapak Ibu mari ikuti informasi berikut. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi, ikuti informasi ini. jpnl.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan rilisnya pengumuman P3K, hasil seleksi P3K CIT di tahun 2023. Beberapa instansi dan daerah sudah mengumumkan hasil kelulusan, namun masih ada yang masih belum rilis pengumumannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, perhatikan dengan baik beberapa hal penting ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis hasil akhir seleksi P3K Teknis 2023. Pengumuman kelulusan P3K 2023 formasi teknis di lingkup BKN disampaikan melalui surat nomor 09 garing Panpel BKN garing P3K teknis garing 12 Romawi garing 2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang diteken Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2023 Imas Sukmariah. Jadi itu dasar informasinya Bapak Ibu, yaitu surat nomor 09 garing Panpel BKN garing P3K teknis 12 Romawi 2023. Hal ini diteken oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2023 Imas Sukmariah. Tentunya bukan hanya di bidang ini, semua P3K, baik itu jabatan fungsional guru, demikian juga dengan tenaga kesehatan, wajib perhatikan semua hal berikut. Nah, kira-kira apa saja poin-poinnya Bapak Ibu? Ikuti informasi berikut. Disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023 agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman SSCSN BKN pada 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Itu jadwalnya Bapak Ibu ya. Mulai dari 16 Desember sampai 14 Januari 2024. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus seperti dikutip dari situs resmi BKN adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Ingat Bapak Ibu ya, jangan salah. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Dua, ijazah asli yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu berlaku untuk Bapak Ibu
yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri. Harus sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk itu. Poin berikutnya yaitu transkrip nilai. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Poin seterusnya yaitu hasil cetak atau print out DRH, yang maksudnya DRH adalah daftar riwayat hidup dari laman SSCSN BKN yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000 supaya sah secara hukum. Syarat berikutnya yaitu surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan di mana tercantum pada lampiran 3 pengumuman ini. Berikut yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH. Ingat Bapak Ibu ya, satu item ini harus dipelajari, artinya masih berlaku itu karena ada tenggat waktu berlakunya SKCK yang diterbitkan dari pihak kepolisian. Bahkan bukan hanya SKCK, demikian juga surat keterangan sehat dari dokter dan hal lain ada masa daluarsanya. Jadi ditegaskan di sini adalah SKCK yang masih berlaku. Berikutnya yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023. Berikut adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023. Kemudian mengenai lulus P3K dinyatakan mengundurkan diri. Dalam surat pengumuman dijelaskan bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN 2023 tidak mengisi DRH dan atau tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri sebagai P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 untuk tenaga teknis, demikian untuk tenaga lainnya, maka jelas ya, ini akan namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 4 pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi atau diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi atau pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman resmi BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Seleksi P3K Teknis BKN
tahun anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi P3K, pejabat pembina kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai P3K. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, misalnya honorer titipan atau honorer bodong atau pemalsuan data pada pelamaran P3K 2023, maka sanksinya adalah diberhentikan dan digagalkan tidak berhak untuk lulus. Poin selanjutnya, apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, BKN berhak membatalkan kelulusan peserta serta memberhentikan status sebagai P3K. Tercantum juga dalam surat pengumuman bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, peserta seleksi calon aparatur sipil negara tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain. Materai bekas pakai atau materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan materai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan tidak memenuhi syarat. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah dipaparkan dari awal tadi bahwa apabila Bapak Ibu dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi P3K 2023, bila tidak mengikuti beberapa anjuran yang harus dilakukan oleh para pelamar yang telah dinyatakan lolos, maka hak jadi ASN P3K digagalkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.